saya ingin mengatakan begini, ini adalah penugasan. PJ ini penugasan, ya. Dia hadir karena kondisi transisi. Dan itu kita ketahui bersama juga, ASN ini adalah pejabat negara yang mana presiden adalah sebagai pimpinan tinggi ASN. Jadi keputusan nanti semua ada di atas, pimpinan atas, Pak. Sekali lagi menganalogkan pendekatan political appointed dengan political elected itu dua hal yang berbeda. Ini mengatakan PJ ini adalah political appointed, Pak. Ya, political appointed, not elected. Not elected. Ini hal yang perlu kita pahami bersama. Jadi meminta aspek-aspek demokrasi itu hal yang merupakan penugasan itu mungkin juga perlu kita pertimbangkan bersama-sama. Bahwasanya sekali lagi ini adalah kondisi transisi dan ini adalah penugasan dan sifatnya cuma sementara. Dia bukan bertugas selama 2,5 tahun, Mas Febi. Saya ingin klarifikasi ya. Tugasnya itu oleh undang-undang di dalam penjelasan pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 2016, penjabat itu cuma bermasa jabatannya hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun. Setelah itu bisa dilakukan pergantian dan di dalam ketentuan PP 6 PP 25 dikatakan secara tegas, setiap 3 bulan dia dievaluasi. Karena ini adalah penugasan, ya. Kalau seandainya elected, dia tidak bisa dievaluasi, evaluasinya oleh DPRD. Tapi oleh karena ada penugasan sebagai anak buah, dia akan dievaluasi oleh pimpinan setiap 3 bulan. Ketika kinerjanya tidak bagus, ada ruang dia diganti atau dipindahkan ke tempat lain. Jadi mohon sekali lagi, ini mekanismenya adalah mekanisme political appointed, ya. Tentunya tidak persoalan-persoalan akuntabilitas itu adalah menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi yang memiliki yang membawahi pimpinan terhadap ASN-nya. Jadi Mas Febi sekali lagi kami dapat memahami kemana arahnya sebetulnya pertanyaan Mas Febi ini, ya. Bahwasanya banyak teman-teman media yang bertanya juga. Kami ingin pertegas proses yang terjadi saat ini adalah political appointment. Ini adalah penugasan. Demikian Mas Febi. Terima kasih Pak Akmal. Pak Akmal, barangkali bisa dielaborasi, bisa saya simpulkan sementara bahwa ujung dari para penjabat ini adalah di tangan presiden. Ya, seperti yang Pak Akmal sebutkan tadi, intinya ujungnya di tangan presiden, hanya bisa menjabat maksimal 1 tahun dan sewaktu-waktu bisa diganti atau dievaluasi. Dan dalam waktu 1 tahun berarti akan ada lagi penjabat baru ya Pak Akmal ya? Diinginkan oleh pimpinan seperti itu Pak Mas Febi. Jadi bisa saja pejabat sekarang diganti atau kemudian diteruskan tugasnya Pak? Undang-undangnya mengatakan begitu. Di dalam penjelasan pasal 201, masa jabatan maksimal hanyalah 1 tahun, bisa dilanjutkan dengan orang sama atau dengan orang berbeda. Jadi ini bukan pejabat yang dipilih secara dalam lewat pemilu, tetapi ada penugasan, maka sifatnya tertutup ya Pak ya. Belum bisa disampaikan sekarang sampai SK-nya keluar, begitu kah? Sekali. Pak sekarang belum bisa memberikan informasi kepada kita semua ya Pak ya. 5 gubernur yang akan berhenti atau tugasnya akan selesai besok itu siapa penggantinya belum bisa ya Pak ya? Besok Pak.